Halo teman-teman, selamat datang di video perdana Filosofood. Akhirnya kita punya YouTube channel. Kenalin, atau kita buka pakai perkenalan aku yang hai, kenalin, aku Mikaela, calon ahli gizi masa depanmu. Insya Allah dalam 2 minggu lagi, akhirnya. Jadi di video pertama ini, tadinya tuh aku dan tim udah banyak banget diskusi dan kita menentukan tipe video apa yang akan kita buat jadi video pertama, dan ini harus spesial kan ya. Karena itu jadinya kita nentuin ya sudahlah kalau gitu kita buat Q&A aja, karena dari teman-teman udah banyak yang nanyain di kolom komentar, tapi sayangnya aku belum bisa banyak bantu jawab karena aku banyak di balik layar, dan akhirnya ya komen itu baru bisa dijawab sekarang. Tanpa basa-basi lama-lama lagi, semoga ini pertanyaannya bisa kejawab dan aku juga ikut banyak belajar, jadi kita langsung mulai aja. Ini dari Kak Sarah Adira _ BTW, panas air tehnya berpengaruh langsung ke bau amisnya nggak ya Kak? Nah, jadi kan ini artinya ngebahas soal amis-amis ya. Dan kalau untuk masakan biasanya kita pakai jeruk nipis. Di sini juga kakaknya udah nyebutin nih, kalau untuk ngilangin bau amis itu biasanya pakai jeruk nipis. Jadi setelah aku cari-cari, dan ini tuh dari website Harvard, katanya kalau teh itu dia bisa menyerap aroma dari makanan lain, bahkan dari teh lain. Nah, tapi kan itu dalam keadaan kering, sedangkan ini tehnya diseduh. Terus setelah aku udah cari-cari lagi, ternyata meskipun diseduh itu juga bisa menyerap bau dari aroma sekitarnya. Kemungkinan bau amis dari telur itu bisa diserap sama teh. Pertanyaan dari KM.Julian.W. Bakteri E. coli versus bakteri baik dari Yakult, menang yang mana? Ini jadi kayak berantem-beranteman gitu ya. Cuma setelah aku cari, ini kan kalau Yakult backgroundnya adalah susu yang difermentasi pakai lactobacillus casei namanya. Nah, bakteri ini itu dipakai sebagai bakteri yang bakal melawan bakteri jahat yang berlebihan di dalam usus. Nah, tapi kalau soal menang-menangan, ini kita bisa lihat dari faktor yang bisa mempengaruhi si lactobacillus casei ini dari Yakult itu bisa maksimal atau enggak kerjanya. Dan itu bisa dilihat dari oksigen, konsentrasi garam, suhu, dan kecukupan gizi dalam tubuh. Jadi dia kan harus bisa mempertahankan juga ya buat dirinya, baru setelah itu bisa ngelawan si E. coli. Dari rumah dijual _Solo. Wah, ini semoga kejual ya Kak. Ini pertanyaannya, susu sapi dan susu kambing lebih bagus mana Kak? Nah, yang tadi itu kita duel antar bakteri, yang ini duel susu hewan kurban. Boleh lah. Nah, jadi itu sebenarnya kalau dari pandangan gizi itu nggak ada yang mutlak guys, antara makanan A dengan makanan B bagusan mana, karena pada dasarnya setiap makanan itu punya kandungan gizi yang beda-beda. Nah, kalau untuk yang susu kambing, di sini itu tinggi lemak tidak jenuh, vitamin B, tembaga, magnesium, fosfor, dan iodium. Tapi kalau untuk yang susu sapi, di sini tinggi omega 3, kalsium, sulfur, dan zinc. Jadi di antara keduanya itu aku merekomendasikan sesuai sama kebutuhan teman-teman aja. Dari Kak Latifah _Toha. Kak, emang iya kalau air bekas cuci beras yang pertama itu bagus buat muka? Jawabannya adalah ternyata yes dan no. Jadi setelah udah aku cari-cari, air cuci beras itu ternyata memang bermanfaat untuk kulit. Itu bisa nurunin penuaan, terus menurunkan iritasi kulit, mengatasi ketombe, terus jadi sebagai antioksidan dan lain-lain. Tapi apakah air cucian pertama atau enggak? Jadi di sini ternyata yang bisa dipakai adalah air rendaman yang memang berasnya itu udah bersih, mau dimasak, direndam pakai air selama 30 menit, dan ukuran airnya itu bisa sekitar 4 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan air yang biasa dipakai untuk masak. Dan setelah itu airnya disimpan di dalam wadah, terus disimpan di dalam kulkas. Setelah itu kita bisa pakai. Bukan plek-plekan cucian pertama, tapi ada caranya yang kayak tadi aku jelasin. Di sini pertanyaannya dari Kak Nadi Purbowo, sama satu lagi Let's _G0123. Jadi pertanyaannya itu ada 2. Jadi untuk pertanyaannya yang pertama ada, kalau teh hijau gimana non? Kan ada anjuran minum teh hijau habis makan. Dan untuk yang kedua itu kalau kopi gimana? Soalnya kopi itu selalu jadi dessert setelah makan untuk gue. Jadi ini artinya kan setelah makan utama untuk teh hijau sama kopi ya, itu bisa menghambat penyerapan zat besi. Karena 2 zat ini itu mengandung polifenol atau tanin yang bisa menghambat penyerapan zat besi. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cari tahu lebih lanjut lagi, di sini ada kayak misalnya susu karena mengandung kalsium, jadi itu juga bisa menghambat penyerapan zat besi. Atau misalnya asam oksalat itu ada di kokoa, secara otomatis minuman yang coklat-coklat itu juga kurang dianjurkan. Semoga untuk pertanyaan tadi itu terjawab ya. Oke, pertanyaan terakhir dan ini menjadi pertanyaan penutup ya. Semoga nanti kedepannya bisa ada Q&A lagi. Kalau memang kalian tertarik bisa request aja di kolom komen. Dari KA.Darmawan97. Katanya air fryer juga nggak sehat dari penggunaan untuk masak-masak gitu ya. Nah, yang ini setelah aku cari tahu memang ada risiko yang perlu dipahami dari kita. Karena dari hasil masak penggunaan air fryer itu bisa menimbulkan ada 2 zat, akrilamida dan advanced glycation end product
mendadak. Asik. Zat yang pertama itu bisa menyebabkan mutasi DNA dan akhirnya bisa berisiko untuk memunculkan kanker. Sama yang satunya lagi itu bisa berisiko untuk menimbulkan diabetes, Alzheimer, gagal jantung, dan lain-lain. Jadi efek sampingnya adalah muncul zat kimia yang tidak diinginkan. Makanya kurang dianjurkan untuk digunakan. Jadi teman-teman bisa keep in mind dulu aja untuk penggunaan air fryer, bisa di hold dulu. Oke, itu aja pertanyaan-pertanyaan yang terpilih dan masuk ke dalam Q&A kali ini. Semoga beberapa pertanyaan ini bisa menjawab kebingungan kalian dan keresahan kalian. Untuk pertanyaan lainnya, kita bisa buat lagi Q&A kalau teman-teman tertarik untuk nonton Q&A kayak gini lagi di kemudian hari, bisa komen di bawah. Atau teman-teman juga bisa komen request mau video apa untuk pembahasan di YouTube selanjutnya. Kalau kalian ngerasa ini bermanfaat, kalian bisa share video ini ke teman-teman ataupun ke keluarga kalian. Dan support terus dengan like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!